Biar bahasanya nggak melulu tentang PHP. Kalau kalian lagi belajar sebagai JavaScript developer, baik backend ataupun frontend, berikut JavaScript array function yang wajib kamu pahami. Yang pertama adalah map. Fungsi map digunakan jika kalian ingin meloop sebuah array dan menyusun ulang isi dari array yang kalian loop. Fitur ini mengembalikan sebuah nilai baru untuk array yang di mapping, dan jika butuh indeks, kalian bisa memasukkannya sebagai parameter kedua. Panjang data hasil mapping akan selalu sama dengan panjang data asalnya. Yang kedua adalah reduce. Fungsinya sama untuk loop dan memapping data array. Bedanya jika map, dia akan mengembalikan hasil setiap data yang di loop. Kalau ini hanya akan mengembalikan nilai sesuai yang kita definisikan. Kelebihan lain dari fitur ini adalah bisa mengakses data sebelumnya, sedangkan map tidak. Jadi perlu dua parameter tuh, yaitu data sebelumnya dan data yang sedang di loop. Yang ketiga adalah for each. Ini adalah cara untuk loop data array. Ya sudah, itu aja. Kalian bisa nambah indeks jika ingin mendapatkan indeksnya. Yang keempat adalah find. Fungsi ini untuk mencari sebuah data di dalam array. Find akan mengembalikan data tersebut jika ketemu, dan undefined jika tidak ketemu. Jadi cocok untuk cek apakah sebuah data atau objek tertentu eksis di dalam array atau tidak. Yang kelima adalah includes. Sama seperti find, kalau find bisa custom ekspresinya, kalau include seperti namanya akan return true jika data array mengandung data yang kita cari. Jika tidak, maka akan return false. Yang keenam adalah sum. Jika diisi dengan sebuah ekspresi true or false, dan jika ada data yang memenuhinya, maka akan return true. Jika semua data tidak ada yang memenuhi ekspresi tersebut, maka akan return false. Yang ketujuh adalah every. Sama seperti sum, bedanya jika kita isi dengan ekspresi true or false, maka semua data harus memenuhinya. Jika semua data memenuhinya akan return true. Jika tidak, maka false. Yang kedelapan adalah filter. Sesuai namanya, function ini digunakan untuk memfilter data yang ada di dalam array dan akan mengembalikan data yang sudah difilter. Pastikan diisi dengan sebuah ekspresi true or false. Yang kesembilan adalah reverse. Ya, buat balik data atau nge-reverse data di dalam array. Yang ke-10 adalah pop, untuk mengeluarkan satu data dari indeks terakhir di dalam array. Dan ke-11 adalah push, untuk memasukkan satu data ke indeks terakhir di dalam array. Selanjutnya ada shift, untuk menghilangkan indeks paling kiri atau awal di dalam array. Dan lawannya yaitu unshift, yakni untuk menambahkan indeks di paling kiri atau awal di dalam array. Yang ke-14 adalah sort. Tujuannya untuk mengurutkan data. Secara default akan diurutkan ascending. Ada dua parameter yang digunakan, yaitu pembanding A dan pembanding B. A adalah pembanding pertama dan B adalah pembanding kedua. Dan sebenarnya masih ada beberapa function yang bisa kalian pelajari di sini. Tapi itu tadi adalah beberapa function yang sering digunakan untuk mengolah data baik di front end maupun di back end. Underneath the moonlit sky, I find my solace here, with the rain cascading down, it's music to my ears.